Alhamdulillah Ustadz Triwasanto sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Tri, Waalaikumsalam warahmatullahi apa? wabarakatuh. Alhamdulillah. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Pak Ustadz Tri? Ya, alhamdulillah cukup jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Senang sekali Pak Tri bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini di acara Mentari Pagi, menemukan kekuatan diri di pagi hari. Bersama saya Muhammad Utoro dan Pak Ustadz Tri Lasanto. Pak Ustadz Tri, seperti flyer yang telah kita informasikan ke teman-teman bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang lain dari yang lain ini. Judulnya adalah bagaimana kita mengelola iri dan menjadikannya prestasi. Mungkin Pak Tri bisa menjelaskan penjelasan singkat dulu supaya kita nanti bisa mulai tune in dengan topik kita pada pagi hari ini. Silahkan Pak Tri. Alhamdulillah, jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang iri hati. Bagaimana mengelola iri hati. Karena memang syukur dengan iri hati ini ada kaitan yang sangat erat. Ya. Ada satu ungkapan, al-husudu aduwwun nikmati. Al-husudu, orang-orang yang hasad, itu adalah musuh dari nikmatku. Ini sebuah hadis. Jadi orang-orang yang hasad, orang-orang yang iri hati itu akan menjadi musuh dari nikmat. Sehingga bisa dikatakan memang ibarat air dan minyak, itu iri hati dengan syukur itu tidak bisa bersatu dalam satu tempat. Ya, selalu akan memisah begitu. Sehingga pilihannya adalah mau syukur atau mau iri hati. Nah, kalau ada iri hati dalam hati, maka syukur akan berkurang begitu ya, akan menjadi kecil. Nah, sebaliknya ketika hati itu terisi dengan rasa syukur, maka otomatis iri hati itu akan menjadi kecil, menjadi minim. Nah, sehingga kita perlu mengelola iri hati, karena iri hati itu memang sifat bawaan kita. Setiap manusia itu mesti ada kecenderungan kepada iri hati. Nah, agama kita juga memberikan satu penyaluran atau mungkin pengelolaan ya dari iri hati ini, sehingga Rasulullah pun pernah mengatakan bahwa iri hati itu tidak diperbolehkan kecuali dalam dua hal, yaitu yang pertama, kita boleh iri hati kepada orang yang kaya, kemudian dia mensedekahkan hartanya siang dan malam. Jadi kita boleh iri hati kepada orang kaya. Tapi orang kaya yang bisa berdermawan ya, artinya mungkin kalau kita punya teman yang setiap kali ngajak kita makan-makan bareng, bayari gitu ya, kayak cuman yuk kita makan bareng tapi bayar sendiri. Nah ini bukan, ini ya, tidak menarik gitu. Tapi ngajak makan bareng kemudian bayari gitu ya. Nah, ada orang yang sedekahnya itu mengalir siang dan malam, keluar terus tidak ada habisnya. Jadi hari ini sedekah, malamnya sampai siang dan malam itu nggak habis-habisnya harta itu dikeluarkan. Nah, boleh kita iri hati seperti itu pada orang yang seperti itu. Karena ternyata iri hati itu juga mendorong kita untuk berprestasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah boleh kita iri hati kepada orang yang rajin membaca Al-Quran. Jadi kita semuanya punya Al-Quran. Nah, ada orang yang begitu tekun membaca Al-Quran siang dan malam. Jadi Al-Quran itu menjadi bagian kehidupannya. Nah, mungkin orang yang punya bacaan Al-Quran yang sangat bagus, kita boleh iri hati. Kemudian iri hati kita itu mendorong kita untuk juga memperbaiki bacaan kita. Nah, termasuk mungkin hafalannya dan sebagainya. Nah, itulah iri hati yang dianjurkan. Nah, sebenarnya istilahnya juga iri hati ya, hasad ya. Nah, walaupun kemudian kadang dipalingkan makna, dipalingkan dengan istilah ghibthah ya.
toh itu iri hati dalam kebaikan. Tapi istilah dari Rasulullah itu ya hasad itu. Nah, hasad ya. gitu. Oke. Baik, menarik sekali Pak Tri. Tadi Pak Tri menyampaikan bahwa antara iri hati atau hasad dengan syukur itu seperti air dan minyak. Dan ketika mereka berdua ini ada di dalam hati atau pikiran kita, maka kita tinggal melihat mana yang dominan gitu ya. Ketika yang dominan adalah syukurnya, maka iri hati ini bisa dengan mudah keluar dari diri kita. Namun ketika iri hatinya mendominasi, maka syukurnya yang akan hilang dari diri kita. Dan yang kedua tadi adalah bahwa ada iri hati yang dibolehkan. Yang pertama adalah iri hati kepada orang kaya yang selalu bersedekah siang dan malam. Kemudian yang kedua iri hati kepada orang yang mampu membaca Al-Quran atau mampu mengetahui Al-Quran dengan baik. Nah, bagaimana nih Pak Tri teknik-teknik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya supaya yang pertama kita tidak hasad yang jelek ya. Kemudian yang kedua, kalaupun toh hasad karena itu adalah merupakan sifat bawaan dari manusia, bagaimana kita mengarahkannya kepada hasad-hasad yang baik. Bagaimana teknik-tekniknya Pak Tri? Yes. Di dalam surat Al-Falaq ya, itu paling akhir kita itu kan menemukan bahwa kita berlindung kepada Allah dari orang yang hasad ketika sedang hasad. Hasidin idza hasad. Nah, mengapa dikatakan hasidin idza hasad ya? Orang yang hasad ketika sedang hasad. Kalau hasid itu orangnya, kemudian hasad itu perilakunya. Tetapi ini memiliki pengertian bahwa hasid, orang yang hasad itu menjadi sifat bagi seorang, kemudian tapi tidak menimbulkan ekspresi secara terbuka ya. Tapi kalau tidak hasad, ketika sedang hasad itu kemudian memunculkan ekspresi, mungkin dengan fitnah. Mungkin muncul dengan menjigal atau menggunting dalam lipatan atau istilah sekarang ya nikung ya, menikung gitu ya. Nah, kita mungkin ada saatnya satu saat kita itu ditikung orang begitu ya, kita apa istilah ditikung itu ya, kita apa kesempatan yang sebenarnya milik kita kemudian diambil oleh orang lain. Nah ini itu mulai dari sederhana hanya menyimpan dalam hati kita lihat orang lain mendapatkan prestasi, kemudian kita merasa iri hati, menyimpan dalam hati kita, kenapa dia yang dapat, bukan saya. Nah itu, kemudian meningkat lebih jauh lagi, sampai kemudian melakukan tindakan. Nah, melakukan tindakan itu kemudian memfitnah, ngomong ya tentang ghibah ya, menceritakan keburukan, membalik fakta yang harusnya, wah kenapa kok teman kamu lebih sukses ya? Ya soalnya dia menghalalkan segala cara. Padahal kita tidak tahu memang dia memang berprestasi begitu. Tapi kita balik ceritanya begitu. Nah, kemudian yang lebih tinggi lagi itu orang bisa punya dendam gara-gara tadi, menyimpan dendam kepada orang lain. Nah, karena bisa jadi ya, persaingannya sudah tingkat berat ini. Nah, mungkin persaingannya rebutan doang, nggak dapat, bisa menyimpan dendam, awas ya nanti. Nah, itu menyimpan dendam di dalam hati kita. Nah, bagaimana kita itu mengelola segala sakit hati, dendam, dan sebagainya itu, kemudian menjadi energi yang positif bagi kita. Bukankah betapa hebatnya ketika kita disakiti gara-gara mungkin dulu rebutan cewek tidak dapat ya. Rebutan cewek tidak dapat, kemudian ternyata kita tidak dapat itu
kita sakit hati dan ingin menyimpan dendam, kita tulis di buku harian atau kita pakai pilok kita coret-coret kamar kita begitu. Tapi kita kelola itu sehingga bisa, pokoknya saya harus sukses ya. Dan nanti ya kamu akan melihat betapa engkau akan kecewa tidak menerima aku begitu ya. Walaupun akhirnya ternyata dia lebih sukses ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi ternyata kalau kita bisa kelola dengan baik, iri hati dan dendam itu adalah kemudian bisa menjadi energi positif yang luar biasa, menjadikan diri kita semangat, bahkan mungkin membuat kita melakukan perjuangan yang di luar kebiasaan normal begitu ya. Kalau yang lain mungkin belajar cukup 2 jam, 3 jam, kita bisa 8 jam gara-gara mau mengalahkan orang lain. Iya. Nah, ternyata iri hati bisa menimbulkan energi yang luar biasa seperti itu. Nah, sejauh mana kita bisa mengelolanya. Oke, luar biasa. Ini masih ada kaitan ya. Ya. Gimana Saudara ya? Oke. Ya, jadi tadi saya tertarik dengan, jadi hasad itu pun juga ada tingkat-tingkatannya ya. Jadi kalau kita mengacu kepada surat Al-Falaq, jadi yang pertama ada levelnya itu level hasidin ya, Pak Ustadz. Level hasidin ini dia mungkin iri ya, pasif ya, dia hanya di dalam hati dan pikiran gitu. Kemudian yang kedua adalah levelnya sudah idza hasad, jadi hasidin idza hasad. Jadi dia hati dan pikiran, kemudian ucapan dan perbuatannya juga hasad ya. Dia mengatakan fitnah, kemudian melakukan penjagalan, mengguling dalam lipatan. Dan yang ketiga adalah dendam. Levelnya level dendam. Ini level yang paling tinggi. Dan masing-masing level ini memiliki energi gitu ya. Karena berpikir dan merasakan kan juga perlu energi. Kemudian apalagi sampai ke mengucapkan dan perbuatan perlu energi. Apalagi kalau naik lagi pada level yang lebih tinggi, dendam, ini energinya paling tinggi pasti ya Pak Tri ya. Dan kita dulu pernah belajar di hukum termodinamika bahwa energi tidak bisa hilang. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah dengan mengubahnya ke bentuk yang lebih baik. So, iri hati ini sebenarnya adalah sesuatu yang positif dari sisi energinya. Tinggal bagaimana kita mengelolanya untuk melakukan hal-hal yang positif. Tadi contohnya misalnya ketika kita rebutan jodoh misalnya, ternyata yang dipilih bukan kita, tetapi oleh orang lain, dan mungkin ada sesuatu yang muncul dalam diri kita, sifat hasad kita, tetapi kita bisa mengubahnya atau mengelolanya menjadi sesuatu yang lebih positif. Mungkin dalam bentuk introspeksi, mungkin dalam bentuk pertanyaan kepada diri sendiri, kenapa saya tidak dipilih dan kenapa milih dia? Apakah ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan dari diri kita? Apa yang perlu saya improve dari diri kita? Sehingga pada kesempatan-kesempatan mendapatkan jodoh yang lain, sayalah yang terpilih. Justru malah kalau saya melihat ketika dia bisa berpikir seperti itu, dia bisa memanfaatkan momen-momen iri hati itu menjadi sebuah momen untuk perbaikan dirinya sendiri gitu ya Pak Tri ya. Bagaimana menurut Pak Tri? Halo Pak Tri, apakah masih bisa mendengar saya? Iya, sedikit terputus-putus tapi sudah sudah lancar. Oke, ya. Pak Tri, tadi saya menyampaikan bahwa ketika kita iri hati, sebenarnya kita sedang memiliki energi. Dan kalau kita mensikapinya dengan baik, maka sebenarnya energi ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan diri kita atau memperbaiki potensi diri kita. Bagaimana menurut pendapat Pak Tri? Ini ada lanjutannya dengan yang kemarin ya. Saya sampaikan sifat positif dan negatif manusia yang kemarin itu ya. Nah, sifat positif dan negatif manusia. Positif artinya kita sukai, baik, manfaat begitu ya. Terus kemudian negatif itu ya
sebenarnya ada manfaat, karena tidak ada yang diciptakan Allah pada diri kita yang tidak bermanfaat. Nah, nah demikian juga syukur dengan iri hati. Kelihatannya kan iri hati, hasad itu menjadi sesuatu yang sangat buruk sehingga harus dihilangkan dari diri kita. Tapi sebenarnya tidak juga. Saya selalu katakan bahwa positif negatif itu tinggal mengelolanya saja. Nah, positif tinggal dibiarkan dan ditumbuhkan, sedangkan negatif itu kemudian dikendalikan dan dikelola, karena tidak mungkin dihilangkan. Nah, dan ternyata memang sebuah perlombaan tidak akan menarik kalau tidak ada keinginan untuk menang. Betul nggak ya? Ya, betul. Sebuah perlombaan tidak menarik kalau tidak ada keinginan menang. Dan keinginan menang itu kan iri hati sebenarnya. Ya. Saya harus menang. Begitu kita sedang berlari begitu ya, sebuah lari sprint gitu. Kita lihat lawan kita sudah di depan kita, kan ada iri hati dalam diri kita. Nah, ternyata iri hati itu memberikan kekuatan pada diri kita untuk mengejar, lari lebih cepat lagi. Nah, iri hati itu ternyata menimbulkan energi yang seperti itu. Jadi sekali lagi iri hati itu bisa kita kelola, termasuk dendam itu pun sebenarnya kalau sudah begitu panasnya kan sampai dendam. Dendam itu pun sebenarnya kalau kita kelola bisa menjadi energi positif, kemudian kita arahkan untuk membangkitkan semangat kita. Nah, di dunia pendidikan kadang-kadang begitu. Ada plus minusnya ya. Kadang-kadang itu kalau sebuah kelas ya kemudian tidak ada ranking, tidak ada rankingnya. Sekarang ada kecenderungan ranking itu tidak penting, ya, ranking itu tidak penting. Tapi akibatnya ketika semua orang dianggap ranking tidak penting, ya, kemudian tidak ada semangat untuk fastabiqul khairat. Ada istilah dalam agama kita, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, untuk berprestasi, misalnya lari ya kita berusaha yang paling cepat, kalau melompat kita berusaha yang paling jauh, kalau meloncat kita ingin yang paling tinggi, kan begitu. Nah, demikian juga dalam hal pengetahuan kita ingin mendapatkan yang terbanyak, yang paling menguasai, kan begitu. Oke, jadi relevan sekali ya. Bisa dari iri hati bisa menumbuhkan motivasi itu. Oke. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan lomba, yang namanya lomba ini pasti ada yang menang, ada yang kalah gitu ya Pak Tri ya. Dan bagi yang menang bagaimana tetap menumbuhkan prestasinya, dan bagi yang kalah ini semacam kayak feedback. Apa yang bisa Anda lakukan supaya Anda bisa berprestasi di perlombaan berikutnya. Yang menarik Pak Tri, iri hati ini kan sesuatu yang bersifat perasaan gitu ya. Dan untuk mengelola perasaan ini kan perlu sesuatu atau cara bagaimana kita mengelola perasaan yang muncul di dalam diri kita. Menurut Pak Tri, bagaimana cara mengelola ini, Pak? Barangkali apakah ada referensi yang bisa kita rujuk tentang bagaimana kita mengelola perasaan iri, sehingga kita bisa mengendalikannya dan mengalihkan energinya ke arah hal-hal yang positif. Namun sebelum Pak Tri menjawab, kita mengucapkan selamat datang ke teman-teman yang sudah hadir, dan bagi teman-teman yang akan berbagi atau sharing tentang topik kita pada pagi hari ini, bagaimana mengelola iri menjadi prestasi, silahkan. Dan alhamdulillah ada Pak Ustadz Tri. Bagi teman-teman yang ingin bertanya juga dipersilahkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan memberikan jempol, dan semoga teman-teman bisa menikmati acara kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Tri, bagaimana tips-tips yang bisa kita miliki untuk mengelola iri hati, mengelola perasaan-perasaan iri hati, dan juga mungkin perasaan-perasaan negatif yang lain, Pak Tri. Ini ada satu kisah di masa Rasulullah.
Sallallahu alaihi kita perlu wasallam. pahami mana iri hati yang positif, mana iri hati yang negatif. Ini pertama dari itu dulu. Hmm. Iri hati ternyata yang positif juga artinya memberikan dampak positif. Hmm. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. itu sahabat itu mereka iri dengan sahabat lain dalam kesempatan untuk mendapatkan pahala. Nah, itu orang-orang muhajirin yang mereka itu dalam kondisi fakir, fuqaraul muhajirin, mereka datang menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya sudah memborong kesempatan untuk mendapatkan pahala. Nah, kemudian Rasulullah menanyakan apa maksud kalian dengan ungkapan itu. Kami mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Tapi mereka sodako dengan kelebihan hartanya, kami tidak bisa sodako. Mereka bisa membebaskan budak, kami tidak bisa membebaskan budak. Terus itu kan berarti seluruh kesempatan kebaikan kan sudah diambil oleh orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah Allah itu memberikan kepada kalian satu kesempatan untuk mengejar mereka? Nah, ini ada beberapa riwayat saling melengkapi ya. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Nah, Rasulullah memberikan kepada mereka, aku berikan kalian satu kebiasaan yang akan mengejar ketinggalan kalian dari mereka. Yaitu adalah bacaan tasbih dan tahmid masing-masing 33 kali setelah selesai sholat wajib. Nah, itu akan bisa mengimbangi kebaikan-kebaikan mereka. Nah, setelah itu kemudian para sahabat yang fakir ini mereka melakukan hal itu. Setiap selesai sholat, kemudian mereka melakukan zikir-zikir itu. Nah, tapi ternyata orang-orang kaya juga melihat kebiasaan ini. Biasanya setelah sholat langsung pergi, kok ini mereka masih duduk-duduk saja. Kemudian asyik gitu melafalkan sesuatu. Kemudian mereka mendengar. Begitu mereka mendengar kebiasaan itu, orang-orang kaya juga ikut-ikutan. Berzikir 33 kali tasbih, tahmid, takbir, begitu. Nah, sekali lagi orang-orang ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya mendengar kebiasaan kami. Kemudian mereka melakukan apa yang kami lakukan. Kemudian Rasulullah mengatakan, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kelebihan itu fadilah yang dimiliki oleh sahabat, mereka sudah kaya, dermawan, rajin zikir, rajin sholat. Nah, itu karunia yang lebih buat mereka. Barangkali kalau tidak bisa mengejarnya ya harus diterima gitu ya. Tetapi kita perlu pahami ternyata ada proses iri hati yang diperbolehkan. Nah, kemudian kalau ini antar sahabat sama-sama sahabat gitu ya, sama-sama laki-laki. Nah, ternyata para wanita sahabiah itu juga iri hati kepada para laki-laki. Nah, sehingga mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata laki-laki itu lebih memiliki kesempatan berbuat baik daripada kami perempuan. Nah, kan laki-laki lebih punya banyak kesempatan ya, bisa berjihad, bisa sholat jamaah lebih leluasa, bisa hadir di majelis-majelis Nabi. Nah, sementara perempuan kan punya tanggungan keluarga, anak, dan sebagainya. Nah, itu terus kemudian mereka menanyakan lagi, ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang surga, isinya laki-laki semua. Ya, jadi nggak cuma sekarang ya, dulu para sahabat juga bertanya, itu kok Al-Quran isinya khitabnya orang yang dituju itu kok laki-laki semua ini, gimana nasib kami nanti di akhirat? Nah, sehingga kita kemudian bisa temukan di dalam ayat Al-Quran kemudian turun ayat-ayat yang menjelaskan bahwa
mereka yang beramal zakari wa unsa, baik mereka laki-laki maupun perempuan, mereka akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Itu sampai dijelaskan dengan terperinci tafsili dengan jelas begitu. Karena sebelumnya para sahabiah merasa curiga, dalam tanda petik curiga. Jangan-jangan di akhirat kami nggak dapat bagian begitu ya. Sampai bertanya pada Rasulullah, akhirnya turun di antaranya akhir surat Ali Imran itu ya, yang menjelaskan tentang hal itu. Nah, itu kita perlu memahami dulu tentang iri hati itu kita oncai dulu, kita kuliti. Nah, bagaimana iri hati itu yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, insya Allah dengan pemahaman ini, maka kita akan bisa pertama menata hati kita bahwa iri hati dalam kebaikan itu justru meningkatkan semangat kita. Nah, ini masih diperbolehkan. Nah, yang kita sadari bahwa keinginan kita kepada sesuatu yang lebih itu memang sudah dinaskan. Sudah dinaskan, zunya linasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, dalam surat Al Imran ayat ke berapa itu, 13 atau 14 ya. Dijadikan indah dalam pandangan mata manusia, kesenangan kepada wanita, kesenangan kepada anak-anak ya. Kan dunia ini menjadi lebih banyak gara-gara ada ketertarikan pada wanita, hingga ditempatkan di paling depan. Nah, cerita yang paling asik kan kalau sudah cerita tentang apa ya, cinta kepada wanita gitu. Itu jadi judul sinetron ya, nggak pernah ada habisnya. Nggak pernah ada habisnya. Novel begitu, roman juga begitu gitu. Itu lebih asik ternyata dibanding mungkin cerita tentang perebutan harta atau cerita tentang yang lain-lain. Paling menarik kalau sudah tentang perebutan wanita malam ini. Nah, sehingga itu ditempatkan di bagian yang paling pertama. Sampai ini ada survei ini, tutorial menarik ya. Ada survei. Satu saat kan ada orang tanya begini, dalam sebuah training atau pengajian begitu, tapi di Jerman saya dilihatin itu, ada subtitlenya bahasa Inggris gitu. Para wanita bertanya, ini kok Quran ini memberikan apa itu cerita tentang laki-laki diberikan janji tentang mendapatkan bidadari. Ini gimana ini? Wanita yang tanya gitu. Nah, terus kemudian ada survei kecil begitu ya. Dibuatlah masing-masing pegang satu kertas, satu pulpen, kemudian silahkan menuliskan setelah masuk surga pengen apa. Ada laki-laki, ada perempuan di situ. Yang laki-laki silahkan tulis apa keinginan Anda, yang perempuan silahkan tulis keinginan Anda nanti ketika di surga. Nah, begitu dikumpulkan, itu yang paling banyak yang perempuan. Surga pengen ini, pengen indah, banyak sekali keinginan yang dituliskan. Sementara laki-laki itu keinginan satu ditulis di situ, pengen dapat bidadari. Ini mungkin rahasianya. Kemudian zina linasi hubus syahwati minan nisa. Kenapa kecintaan kepada perempuan diletakkan di bagian yang pertama? Ternyata memang laki-laki seperti itu rahasianya. Jadi ini sangat dominan. Nah, karena dijadikan indah oleh Allah, jadi begitu diciptakan manusia ini memang sudah punya kecenderungan seperti itu, ya ini harus kita sadari, kita pahami. Nah, bahasa tadi kita pahami. Jadi kalau sudah ada anak remaja kemudian naksir perempuan begitu ya, punya anak remaja seperti itu, tidak perlu dibuat heboh ya, emang alhamdulillah berarti anak saya normal gitu ya. Normal kan kalau punya anak laki-laki kok tiba-tiba naksir anak laki-laki kan repot ini. Yeah. Ini. Oke. Nah ini kemudian ada selanjutnya kecintaan kepada anak, kecintaan kepada apa itu emas dan
perak yang disebutkan di dalam Al-Quran itu wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Qanatir itu jamak dari kintor. Kintor itu artinya adalah semacam karung-karung begitu. Muqantarah artinya bertumpuk-tumpuk, isinya emas dan perak. Orang pengen punya emas yang asli tentunya ya, emas yang bertumpuk-tumpuk yang diisi dalam karung, dimasukkan dalam karung gitu ya. Nah, apalagi sekarang trennya baru rame ini, orang-orang baru kepengen menabung dalam bentuk emas karena lihat situasi yang krisis yang seperti ini. Nah, kita keliru emas yang palsu ya. Nah, begitu. Oke. Jadi dimulai dari gitu. Jadi kita sudah mulai bisa melihat benang merahnya ya Pak Ustadz Tri ya, bahwa iri hati ini adalah bagian dari perlombaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebagai tempat berlomba bagi kita semua. Dan lomba ini akan menjadi mengasyikkan ketika ada keinginan untuk menang. Nah, keinginan untuk menang ini dalam bentuk iri tadi, iri hati. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan keindahan-keindahan dalam bentuk wanita. Kemudian anak-anak dan harta. Ini juga sama dalam rangka bagaimana perlombaan ini menjadi sesuatu yang menarik dan meriah, sehingga kita termotivasi untuk melakukannya, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan sisi-sisi kita yang terbaik untuk meraih prestasi. Dan tadi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Tri, bahwa bagaimana kita mensiasati atau mengelola iri hati. Yang pertama adalah menerima kenyataan bahwa memang situasinya seperti itu. Jadi belajar menerima kenyataan, ini adalah sepertinya kata kunci yang pertama. Saya menerima bahwa saya seorang laki-laki, saya menerimanya. Kemudian saya menerima bahwa matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Saya menerimanya, tidak protes. Sama ketika orang lain memenangkan perlombaan, saya juga menerimanya, menerima bahwa dia mungkin memang lebih hebat dari saya, dia lebih banyak berlatih daripada saya, dia lebih banyak ilmunya dari saya, dia mungkin lebih kuat, lebih terampil daripada saya, dan itu urusannya dia. Bagi saya, bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan, keterampilan diri saya, sehingga pada perlombaan berikutnya, bila saya masih diberikan kesempatan, saya akan memenangkannya. So, luar biasa. Iri hati ini ternyata merupakan pemicu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita berprestasi. Teman-teman mungkin bisa mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita, betapa banyak prestasi-prestasi yang kita raih karena ada keinginan untuk memenangkan perlombaan. Selamat pagi kepada teman-teman yang baru hadir pada hari ini. Saya, Coach Utoro, bersama dengan Ustadz Tri Lasanto atau Ustril, sedang membahas tentang bagaimana mengelola iri hati menjadi prestasi. Terima kasih pada teman-teman yang masih stay tune, dan silakan barangkali ada pertanyaan atau sharing, dipersilahkan. Oke, Pak Tri, prestasi. Jadi prestasi ini adalah tujuan akhir sebenarnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita di dunia ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan kalau tidak ada keinginan untuk memenangkan perlombaan, maka prosesnya menjadi tidak terlalu asik gitu ya Pak Tri ya. Nah, bagaimana sih Pak Tri selain tadi ya, selain keinginan untuk memenangkan perlombaan, dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah telah menciptakan keindahan-keindahan kepada wanita, anak, dan juga harta kita, dan itu menjadikan perlombaan menjadi lebih termotivasi gitu. Kemudian ada nggak Pak Tri sebuah tips gitu yang bisa membuat kita menjadi selalu siap menghadapi perlombaan, selalu siap menghadapi iri hati yang mengarah ke prestasi, Pak Tri? Jadi kita itu meraih apa yang diinginkan tadi itu ya, pengen kaya, pengen sukses, pengen segala harapan-harapan kita itu pengen tercapai.
Ternyata Allah tuh memberikan satu hadiah kepada kita. Di samping hadiah keberhasilan itu sebenarnya hadiah yang besar sekali di akhirat nanti ketika kita itu mau bermain fair. Oke. Bermain fair ya, bermain fair. Orang menikah itu kan sudah menuruti keinginan tuh. Ya. Orang menikah menuruti keinginan, tapi ketika dia mengikuti step by step, mulai dari melamar, kemudian kalau tidak diterima ya tidak marah-marah begitu ya. Ya mungkin kecewa sebentar tapi move on ya begitu. Nah, kemudian tidak berebut melamar begitu, ada orang sedang dilamar kita ikut melamar begitu ya. Nah, itu ketika permainan fair itu kita jalani, ternyata Allah memberikan hadiah. Yang pertama hadiah di dunia adalah keberhasilan, yang kedua adalah hadiah di akhirat. Apa yang kita lakukan itu adalah sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah ibadah. Nah, itu kalau kembali ke kisah tadi itu, sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah itu, maka Rasulullah itu menyebut berbagai macam kebaikan. Itu ada amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah satu kebaikan. Kemudian Rasulullah mengatakan inna fi budni ahadikum shadaqah. Inna fi budni ahadikum shadaqah. Bud ini maknanya adalah kemaluan. Sesungguhnya pada kemaluan itu ada shadaqah. Sahabat terperanjat, kaget. Ya Rasulullah, apakah ketika ayat ahaduna, ketika kami salah seorang di antara kami mendatangi istrinya, kemudian dengan syahwatnya itu kemudian itu mendapatkan sedekah, mendapatkan pahala sedekah. Nah, Rasulullah menanyakan, apakah seandainya dia meletakkannya kepada yang haram dia mendapatkan dosa? Ya Rasulullah. Nah, demikian juga ketika dia meletakkan pada yang halal, dia mendapatkan pahala. Nah, ternyata hanya menurutkan keinginan saja dapat pahala. Kenapa? Karena permainan fair begitu ya, begitu itu. Ya mengikuti prosedur begitu. Itu ternyata mendapatkan pahala. Nah, demikian juga dalam berusaha kita bekerja kan bersaing, itu namanya bekerja kan gitu ya. Tapi asal persaingan yang fair, maka baik yang menang maupun yang kalah, yang berhasil maupun yang tidak, di akhirat tetap dapat bagian. Ya. Tetap dapat bagian pahala. Sedangkan di dunia hasilnya berbeda, tapi di akhirat itu hasilnya bisa jadi yang berhasil dan tidak itu sama.